Selamat datang di channel 902 Garage. Sesuai janji gue di video sebelumnya, ini motor udah selesai dirakit dan gue mau bahas kenapa, alasannya kenapa gue pakai part ini dan konsepnya jadi seperti ini kenapa. Nah ini kalian perlu tahu juga kenapa kemarin sempat gue posting juga di sosial media ngejual motor ini dan memang belum ada yang cocok harganya. Jadi karena kondisi motornya juga menurut gue cukup baik lah gitu. Karena motor juga jarang dipakai, kilometer masih rendah. Alhasil karena belum ada yang jodoh sama nih motor, gue coba untuk olah lagi dengan konsep yang baru buat referensi teman-teman modif, karena masih banyak di motor ini yang masih bisa diolah gitu. Karena kayak video yang sebelumnya waktu itu kaki-kakinya beda, dan ini pun gue cobain konsep yang beda dari sebelumnya. Seperti yang teman-teman lihat di bagian depan, gue pasang kaliper RCB 2 piston. Di video proses perakitan memang belum terpasang ini, sengaja gue nggak selesain karena memang mau gue bahas di sini teman-teman. Jadi karena gue seneng banget nih, karena dari RCB itu ngeluarin kaliper yang ukurannya lebih besar dari 2 piston ini, 4 piston. Dan itu bener-bener cocok dipasangkan dengan pengereman atau master rem itu yang ukuran 17 mm. Karena sudah lama keluar duluan si master rem, dan gue ngerasa RCB kenapa gitu nggak ngeluarin kaliper 4 piston. Alhamdulillah akhirnya keluar, dan ini belum gue pasang sengaja. Kenapa? Karena tahapan modif ini panjang nih. Rencananya gue mau buat bertahap sengaja, dan ini gue pasang dulu yang kaliper 2 piston. Kalian bisa lihat di bagian depan ini, jadi pelek pakai jari-jari ukuran 3 inch, dan ini ada stoknya yang di workshop kebetulan juga masih bisa kita olah lah gitu. Ya udah gue coba pasang konsep berbeda dari video-video sebelumnya yang pakai pelek racing, dan di sini gue pakein pelek jari-jari, brandnya Scarlett ukuran 3 inch depan, terus tromolnya gue pakein Cemco, tromol Cemco, terus bannya pakai Pirelli Diablo Rosso Sport ukuran 110/70. Setelah itu piringannya sengaja langsung gue pasangin 320 mm. Kenapa? Karena yaitu tadi gue mau ngolah di sini di bagian pengereman. Jadi setelah ini teman-teman nanti pasti akan lihat video selanjutnya. Mungkin nanti gue akan olah entah di sini nanti pakai kaliper 4 piston atau gue pasang double disc, karena di bagian kirinya sudah gue siapin dudukan buat double disc brake. Tapi tahapannya nanti kalian bisa lihat. Spakbor depan ini fender gue ganti yang karbon Kevlar. Selang rem sudah pakai yang racing, dan di sini sedikit penyesuaian karena basic tromolnya itu, ini lubang baut piringannya sudah 6, basic tromolnya itu dari old CB. Jadi CB keluaran pertama, sehingga pengaturan di bagian bossing dan bracket kaliper. Bracket kaliper untuk kaliper 2 piston RCB. Sebenarnya sih kalipernya ini kan sama, secara dudukan sama yang Nissin sebelumnya, tapi bentuknya RCB beda. Kalau di bagian belakang, kalian bisa lihat swing arm otomatis gua langsung ganti. Karena ini yang ngebuat si CB 150 versi terakhir ini, kalau menurut gua swing armnya kurang. Gue pernah bahas di video yang mana ya, pertama kali launching kalau nggak salah ini. Itu bantet banget. Jadi ya udah, gue ganti yang aftermarket long arm yang teman-teman pasang juga di CBR 150, CB 150X. Ini plug and play, nggak perlu ubahan. Tetapi di swing arm ini gue sedikit olah biar lebih eye-catching, biar lebih enak dilihat.
Hagernya gue pakein karbon Kevlar, jadi matching di bagian hager dan fender depan pakai karbon Kevlar. Terus di bagian chain adjuster atau setelan rantai, ini sebenarnya peluang sih buat bengkel-bengkel modif untuk memproduksi chain adjuster untuk swing arm ini. Tapi gue ngerasa ini karena gue cobain punyanya R15, barangnya impor, belum ada di Indonesia, masih langka. Harganya yang cukup lumayan mahal. Jadi harga chain adjuster ini sama swing arm itu sama, mendekati lah kurang lebih. Di angka kurang lebih 800.000. Jadi belum worth it kalau menurut gua untuk dipasang di swing arm ini. Tapi secara tampilan kalau kalian mau memproduksi banyak, ini membuat si tampilan swing arm ini jadi kelihatan mewah dan kelihatan harganya mahal lah gitu. Padahal ini masih 1 jutaan gitu kan. Hager ininya terpisah. Kalian nggak perlu ganti Kevlar karena memang bawaannya itu sudah tinggal pasang. Tapi gue mau ngelihat ini tampilan lebih bagus ya, ganti karbon Kevlar. Terus di bagian belakang, pengereman juga sudah gue pasang, kaliper RCB 1 piston. Jadi ini tahapannya masih kaliper yang PNP semua deh. Jadi teman-teman nggak usah ngerubah dudukan bracket, cuma yang depan aja. Piringan masih standar. Terus tromolnya juga Cemco di bagian belakang ini sama yang depan. Dan pelek ukurannya lebih lebar dari originalnya. Ini ukurannya 4,25 inch, 425 ya, 4,25 inch. Terus peleknya juga pakai Scarlett anodized red impor. Dan ban yang dipakai sama Pirelli Diablo Rosso Sport ukuran 150/60. Ukuran yang pas, ukuran yang ideal untuk swing arm ini dan ukuran yang tepat banget buat teman-teman motor 150 cc. Yang menurut gua cukup lah untuk melebarkan pelek dan melebarkan bannya. Jadi nggak oversize banget dan nggak ekstrim banget. Pada saat dipakai harian, pada saat dipakai touring itu nyaman dipakai. Rasio gear itu rata-rata setelah gua ganti ban dan pelek itu pasti gua naikin ukurannya. Ini naik dari ukuran aslinya 45 jadi 47T. Rantai karena swing armnya lebih panjang dari originalnya, otomatis harus ganti panjang. Jadi satu set gua ganti. Dan di bagian belakang juga master rem masih bertahan. Terus selang rem gue ganti yang racing TDR sama yang depan matching. Dari segi pemilihan warna ini penting nih. Ini pemilihan warnanya gue juga biar matchingin, peleknya merah, selang remnya juga merah. Terus dipakein juga knalpot racing. Jadi full system ini gue ganti. Masih sebenarnya sini knalpotnya masih yang lama pada saat gue jual tuh motor. Jadi nggak gue kecopot. Hanya mengganti atau memodifikasi di bagian footstep depan belakang. Depan gue pakai underbone, Nui Racing. Belakang masih bertahan, yang kirinya gue copot karena pakai cover seat, jadi single rider. Terus aksesoris yang terpasang di belakang juga nih, ya, ada cover frame yang gue jual juga di sosial media, kemarin sempat diposting juga. Dan gue akan bahas di bagian keseluruhan. Untuk aksesoris dan part selain kaki-kaki yang sudah terpasang di motor ini, nah ini kalian bisa lihat di bagian atas. Sebenarnya ini simple nih mau di bagian atas karena gue ngerasa ininya masih cukup. Master remnya karena bawahnya masih 2 piston, jadi master rem original bawaan pabrikan. Tetapi ini karena handle rem si RCB ini belum ada buat CB, harus penyesuaian dikit lah gitu kalau mau pakai motor lain. Jadi ini gue ambil master rem sama dudukan handle coupling setnya itu punya CBR 250RR. Jadi si handle RCB ini bisa gue pasang adjustable, bisa di setel handle RCB-nya. Terus selang rem tadi sudah pakai TDR yang depan, spion sirkuit masih bertahan, grip juga ganti. Dan ini yang ramai teman-teman order, kulit jok motif khusus buat motor ini dan new CB versi sebelumnya. Cover seat gue pasangin. Pewarnaan masih sama. Jadi pewarnaan sengaja gue pertahanin karena menurut gue ini masih matching lah. Gue mau nonjolin di bagian bawah kaki-kaki warnanya yang lebih fresh dan lebih mencolok gitu. Jadi
lebih terlihat di bagian kaki-kaki, tapi di bagian bodi masih kalem gitu. Ini warnanya sudah dipainting ulang semua di bagian body setnya ini, warna yang sebelumnya gitu. Nah ini gue mau cobain teman-teman biar nggak penasaran suara knalpotnya. Ini pakai DB killer ya, jadi biar lebih adem aja. Untuk budgetnya, paket modif, ingat ya, paket modif. Jadi gue kalau bicarain budget biar teman-teman tahu semua. Jadi project di kita masih seperti itu. Jadi paket modif untuk jadi seperti ini, budget kurang lebih habis di 13 juta. Udah kaki-kaki, udah knalpot, udah aksesoris, pokoknya ya kurang lebih habis di 13 juta. Jadi masih di atas 10 juta. Kalau teman-teman misalnya, Om budget saya ngepres nih 10 juta, masih bisa kita kondisikan, misalnya knalpot kita kurangin, kita pangkas. Tapi harus di atas 10 juta gitu. Jadi paket modif seperti ini bisa, atau teman-teman mau part yang terpasang di motor ini bisa gue lepas. Karena memang ini motor display dan motor buat ngonten. Jadi teman-teman minat nih, harganya masih bisa ya cincai lah. Gue kurangin sedikit karena udah dipakai, walaupun kondisinya benar-benar masih fresh gitu. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah support channel kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, referensi modif buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.